pengambilan keputusan dalam keluarga dan peran yang berkaitan dengan konsumsi. Dalam sebuah keluarga, terdapat berbagai hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, mulai dari siapa yang mengambil keputusan, pertimbangan apa yang harus dipertimbangkan, peran apa yang harus dimainkan oleh anggota keluarga, dan bagaimana menyelesaikan konflik dalam sebuah keluarga. Menurut Sutisna 2002, dalam pengambilan keputusan keluarga dan rumah tangga, produk yang dibeli berhubungan dengan kepentingan keluarga atau individu. Dalam keluarga, konflik pasti terjadi. Konflik terjadi karena di antara anggota keluarga telah terjadi hubungan emosional yang sangat dekat, sehingga dalam mengungkapkannya, keinginan tidak lagi penghalang. Oleh karena itu, konflik dalam pembuatan keputusan memilih merek produk yang harus dibeli terjadi. Slide selanjutnya yaitu strategi keluarga untuk menyelesaikan konflik. Terdapat 3 bagian, yaitu pertama, situasi ketika satu orang diketahui sebagai penguasa. Konflik dengan mudah diselesaikan dengan mendelegasikan tugas untuk mengambil keputusan kepada penguasa tadi. Yang kedua, ketika satu orang anggota keluarga lebih terlibat dalam keputusan daripada anggota keluarga yang lainnya, hal ini akan memungkinkan bahwa orang yang lebih terlibat dalam suatu keputusan akan mempunyai pengaruh yang besar pula dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, terjadi ketika satu anggota keluarga lebih empati pada anggota keluarga lainnya. Hal ini berarti anggota yang lebih empati akan lebih memberikan kebebasan kepada anggota keluarga lainnya untuk mengambil keputusan. Berikutnya yaitu suami istri dan pengaruhnya. Terdapat 4 bagian, yaitu pertama, tipe produk yang dipertimbangkan untuk dibeli. Yang kedua, tahap dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, sifat pengaruh pembelian. Yang keempat, karakteristik keluarga. Yang pertama, tipe produk yang dipertimbangkan untuk dibeli. Beberapa hasil penelitian masa lalu yang telah melakukan identifikasi terhadap pengaruh dominan di antara suami atau istri menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 1. Suami mendominasi keputusan pembelian mobil. Kedua, istri cenderung mendominasi keputusan untuk pembelian makanan, toiletries, peralatan di kamar mandi, dan peralatan kecil. Yang ketiga, suami dan istri cenderung mengambil keputusan bersama dalam pembelian rumah, liburan, dan furniture. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Davis dan Rigau yang dikutip Sutisna 2002 menunjukkan pola yang hampir sama dalam pembuatan keputusan suami istri seperti penelitian yang terdahulu, yaitu sebagai berikut. Pertama, produk untuk suami. Suami cenderung dominan dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, produk untuk istri. Istri cenderung untuk mempengaruhi secara dominan. Yang kedua, ada tahap dalam pembuatan keputusan. Pengaruh suami atau istri mungkin bervariasi menurut tahapan dalam pembuatan keputusan. Pasangan yang satu, misal suami, mungkin yang pertama kali melakukan inisiatif untuk mengambil keputusan dan pasangan lainnya mengumpulkan informasi dan kedua-duanya sama-sama mengambil keputusan akhir. Dalam perencanaan keluarga, misalnya mungkin saja suami dan istri sama-sama mengambil keputusan bersama, tetapi istri mungkin lebih terlibat dalam pencarian informasi. Satu studi di India menyatakan bahwa 44% dari kasus yang diteliti, suami melakukan pengambilan keputusan. Yang ketiga, sifat dari pengaruh pembelian. Peran suami istri dispesifikasikan dengan sifat dan pengaruh pembelian. Klasifikasi yang paling penting dalam pengaruh pembelian yaitu dengan mendefinisikan peran instrumental versus ekspresif dalam pemilihan keluarga. Peran instrumental berhubungan dengan pembentukan tugas
yang membantu kelompok dan membuat keputusan pembelian. Keputusan atas anggaran, waktu pembelian, dan spesifikasi produk dijadikan orientasi tugas, dan oleh karena itu termasuk ke dalam peran instrumental. Di sisi lain, peran ekspresif berusaha memfasilitasi ekspresi norma kelompok dan kelompok diberi dukungan moral dan emosional. Keputusan mengenai warna, gaya, dan desain adalah keputusan ekspresif. Kalau mereka merefleksikan norma kelompok, pemilihan furnitur dengan gaya ukiran Jepara misalnya, berarti menunjukkan adanya ekspresi nilai dan citra keluarga. Yang keempat, ada karakteristik keluarga. Walaupun suami cenderung untuk mendominasi keputusan untuk kategori produk tertentu dan istri untuk yang lainnya, tetapi di sana ada kemungkinan variasi dalam derajat dominannya dalam keluarga masing-masing. Dengan perkataan lain, pada satu keluarga, mungkin suami sangat dominan dalam pembuatan keputusan untuk pembelian suatu item produk tertentu. Namun pada keluarga lainnya, untuk item produk yang sama, suami dominan tetapi tidak terlalu dominan. Atau bisa juga misalnya dalam satu keluarga suami lebih dominan dalam keputusan pembelian produk tertentu, tetapi di keluarga lain istri justru lebih dominan.